Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rival Lesmana. NPM saya 022020319. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis fundamental dan teknikal saham dari PT Suparma Tbk dan PT Tobacco Lestari Tbk. Presentasi saham ini sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah pasar modal. Mari kita mulai pembahasannya. PT Suparma sendiri didirikan di Surabaya pada tahun 1976 di atas lahan seluas 5 hektar dengan awal mula jumlah pekerja sebanyak 100 orang. Kemudian PT Suparma sendiri bergerak dalam bidang usaha industri kertas dan kertas kemasan. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kertas, kemudian perusahaannya dimasukkan ke dalam tier kelompok 2 sesuai dari market cap yang mereka punya. Kemudian mari kita mulai masuk ke analisis fundamental PT Suparma Tbk. Nah, di slide ini terlihat berapa banyak aset yang mereka miliki, piutang yang mereka miliki, kemudian persediaan yang mereka miliki juga. Nah, ini laporan keuangan tahun 2022 yang saya kutip dari website IDX. Perusahaan di bursa sendiri diwajibkan untuk melakukan setoran laporan keuangan seperti ini di IDX. Kemudian di slide ini ada berapa banyak persediaan lancarnya, jumlah aset lancarnya, jumlah aset tidak lancar, liabilitas jangka pendeknya, juga liabilitas jangka panjangnya, ada semua di laporan keuangan ini. Mari kita mulai masuk ke analisis fundamental sahamnya. Setelah melakukan analisis dan melakukan perhitungan di dalam laporan keuangan PT Suparma, maka saya menyimpulkan analisis rasio dalam keuangan PT Suparma di atas itu. Satu, rasio likuiditas. Di current ratio-nya itu sendiri, PT Suparma itu setelah melakukan perhitungan ini aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar, current ratio-nya menghasilkan perhitungan poin 1,9 kali. Ini merupakan poin yang sangat baik. Artinya perusahaan sehat karena memiliki utang yang dapat dilunasi sebanyak 1,9 kali dari aset lancarnya. Utang lancar mereka jadi dapat ditutup dengan aset lancar sebanyak 1,9 kali lipatnya. Ini sangat baik. Kemudian ada quick ratio. Di dalam quick ratio sendiri, perusahaannya menghasilkan poin perhitungan 1,4. Ini sangat-sangat baik. Jadi perusahaan dapat menutup liabilitas lancar jangka pendeknya mereka dengan aset lancar tanpa harus menjual persediaan-persediaan yang mereka miliki. Jadi perusahaan dapat menghasilkan kas selama sebanyak 1,4 kali lipat tanpa menjual persediaan untuk menutup utang lancar mereka. Ini menunjukkan perusahaan yang sangat baik. Kemudian masuk ke rasio solvabilitas. Di sini ada ratio debt to equity ratio. Di dalam perhitungan debt to equity ratio, perusahaan menghasilkan poin 0,5 kali lipat. Ini poin yang sangat baik. Jadi perusahaan dapat menutup seluruh utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, hanya dengan 0,5 kali ekuitas perusahaan. Ini poin yang sangat baik, menunjukkan perusahaan yang sehat. Kemudian ada rasio debt to asset ratio atau DAR. Di dalam DAR-nya sendiri, perusahaan menghasilkan poin 0,3. Ini poin yang sangat baik. Jadi perusahaan dapat melunasi seluruh hutang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, hanya dengan 30% aset yang mereka miliki. Menunjukkan perusahaan yang memiliki manajemen yang sehat soal hutang. Kemudian kita masuk ke analisis rasio keuangan PT Suparma jika dibandingkan dengan industri sejenis di sektor yang sama. Kita lihat di sini ada rasio PER atau Price Earning Ratio. Price Earning Ratio-nya ini TTM itu trial 12 months, jadi selama 1 tahun. Nah, poinnya sendiri, perusahaan PT Suparma ini menghasilkan poin 4,25 kali PER-nya itu, sedangkan industri sejenis PER-nya itu 3,56. Ya, meskipun agak beda dikit, tapi ini menunjukkan poin yang sangat baik. Selama PER perusahaan di bawah 15, itu merupakan PER yang sangat baik. PER ini artinya jadi harga saham perusahaan itu dengan pendapatan sahamnya, pendapatan per lembar sahamnya itu menunjukkan 4,25 kali lipatnya untuk mencapai harga sahamnya itu. Jadi kalau misalkan trial 12 months itu, misalkan 1 tahunnya menghasilkan sebanyak 100, maka dalam 4 kali penghasilan harga saham, mereka udah imbal impas. Seperti itu. Kemudian di sini ada harga terhadap penjualannya juga, harga terhadap arus kas,
harga terhadap aset dengan menunjukkan poin-poin sebagai berikut. Kemudian ada margin kotor atau gross profit margin selama TTM atau 1 tahun, menghasilkan gross profit margin sebanyak 22,42%, sedangkan industri serupa 23,24%. Ini gross profit margin yang lumayan tinggi, selama di atas 20% itu gross profit margin sudah termasuk tinggi. Kemudian di sini ada margin laba bersih. Margin laba bersihnya sendiri menunjukkan poin 11,01%, sedangkan industri serupa 2,92% saja. Ini sangat-sangat tinggi, nilai-nilai sangat tinggi. Jadi kalau misalkan perusahaan menghasilkan revenue sebanyak 1 triliun atau 1 miliar saja, revenue sebanyak 1 miliar saja, maka perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 110 juta di dalam 1 miliar revenue itu. Ini nilai yang cukup tinggi karena setelah dikurangi HPP, kemudian setelah dikurangi pajak juga menghasilkan poin 11,01%. Kemudian di sini ada margin laba bersih selama 5 years annual atau 5YA, 5 years annual itu menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir perusahaan menghasilkan margin laba bersih sebesar 7,17%. Artinya perusahaan selalu mencetak penghasilan positif, menunjukkan perusahaan yang sangat sehat. Kemudian di sini ada pendapatan per saham atau earning per share. Earning per share-nya sendiri perusahaan menghasilkan angka 106,57, sedangkan industri serupa hanya 2,3 rupiah per lembar saham. Ini sangat-sangat baik karena dengan harga sekarang yang sekitar 460 rupiah, perusahaan menghasilkan keuntungan atau earning per share-nya itu 106, menunjukkan PER tadi yang tadi 4,25 kali lipat. Jadi perusahaan dapat imbas balik atau mengembalikan modal selama 4 kali dari pendapatan sahamnya selama 1 tahun. Perusahaan yang sangat baik. Mari kita lihat kembali di ROE atau Return on Equity. Di perusahaan ini return on equity-nya selama 1 tahun itu sebesar 16,41%, sedangkan di industri serupa 17,06%. Selama 1 tahun perusahaan dapat mengembalikan atau memberikan return positif sebanyak 16,41% dari ekuitas yang mereka punya. Ya ini lumayan baik ya, lumayan baik juga. Kemudian dalam 5 years annual atau 5 tahunan, perusahaan memberikan return sebesar 12,14%, sedangkan industri serupa 11,66%. Ini sangat baik karena di total seluruh ekuitas perusahaan selama 1 tahunan dapat memberikan rata-rata 12,14% selama 5 tahun ke belakang. Kemudian ada return on aset sebesar sebanyak 11,2%, sedangkan industri serupa 8,73%. Ini menunjukkan perbedaan yang cukup lumayan karena perusahaan dapat menghasilkan 11% dari seluruh aset, menghasilkan keuntungan bersih return on asetnya 11,2%. Kemudian ada return on investment selama 1 tahun itu 14,45%, sedangkan industri serupa hanya 7,58%. Perbedaannya juga sudah setengahnya. Jadi perusahaan dapat menghasilkan dari investasi mereka sebesar 14,45% dari investasi imbal balik mereka. Ini menunjukkan hal yang cukup baik, namun untuk investor menunjukkan hal yang kurang baik juga, karena menandakan perusahaan akan lumayan pelit dalam membagikan dividen kepada investor, karena mereka akan menjadikan keuntungan sebagai laba ditahan atau menginvestasikan kembali keuntungannya untuk mengejar penjualan dan keuntungan di kemudian hari. Kemudian di sini ada pertumbuhan penjualan selama 5 tahun sebesar 8,44%, sedangkan di industri serupa hanya 3,41%. Jadi perusahaan terus bertumbuh selama 5 tahun, terus bertumbuh. Ya, analisisnya secara singkat, maka perusahaan ini menunjukkan fundamentalnya sangat baik dengan net profit yang selalu mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Kemudian earning per share perusahaan selalu mencetak yang positif selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian rasio utangnya tadi yang sangat kecil 0,5 kali lipat.
Kemudian net profit marginnya sangat baik probabilitasnya karena lebih dari 10%. Jadi tadi dia 11,56% tadi. Kemudian nilai harga sahamnya itu sekarang 460. Sedangkan nilai asli perusahaannya itu lebih dari itu. Maka perusahaan saat ini sedang undervalue atau di bawah nilai yang seharusnya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk investor untuk masuk ke dalam saham ini karena perusahaan belum dihargai sesuai dengan harga mereka yang seharusnya. Jadi masih undervalued kayak gitu. Ini rasio yang sangat baik untuk investor untuk mulai masuk ke saham ini. Kemudian di sini ada analisis teknikal dari perusahaan Suparma ini. Ini merupakan chart selama 1 bulan dari harga saham PT Suparma. Di sini selama 1 bulan terakhir perusahaan sedang menunjukkan posisi uptrend. Kenapa? Karena pertama pada saat di tanggal ini nih di sekitar tanggal ini perusahaan harga sahamnya tuh selalu mentok, tidak menembus resisten. Mereka beberapa kali menembus resisten, mencoba menembus resisten, namun tidak sanggup. Akhirnya perusahaan drop hingga akhirnya menembus supportnya dia. Namun di sini selama 20 hari terakhir dari perusahaan harga sahamnya tuh selalu mencoba untuk menembus support, namun tidak pernah berhasil. Di sini dapat terlihat beberapa kali harga sahamnya ingin menembus support dari harga saham PT Suparma, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya mental kembali dan menembus resisten di harga 440 tadi. Maka apabila resisten sudah tertembus, dia akan menjadi support baru yang sangat kuat. Kemudian di 10 hari terakhirnya, perusahaan harga sahamnya ini kembali menembus resistennya di harga 454. Perusahaan kembali menembus resisten ini. Setelah resisten tertembus, dia akan menjadi support yang sangat kuat sebagai harga saham dasar yang nantinya harus ditembus kembali apabila harga saham akan turun. Kemudian harganya terus naik dan pada hari-hari terakhir harga sahamnya ingin mencoba menembus support di harga 454, namun tidak berhasil. Ini artinya ini support yang sangat kuat di harga 454. Maka kemungkinan besar harga sahamnya akan ikut naik kembali untuk mencoba menembus resisten ke atas. Seperti itu di MA20 dan MA10 ini menunjukkan posisi uptrend dari perusahaan Suparma ini harga sahamnya. Kemudian kita mulai masuk ke pembahasan PT Tobacco Pelestari sebagai perbandingan dari sektor industri serupa, perusahaan lain industri serupa di pulp and paper ini. Tobacco Pelestari merupakan perusahaan penggilingan kertas asal Indonesia berdiri di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1989. Kemudian inilah analisis fundamental dari kode sahamnya tuh INRU. Tobacco Pelestari kode sahamnya INRU. Maka kita singkat aja jadi INRU kode sahamnya. Analisis fundamentalnya sendiri, perusahaan INRU ini pada tahun 2017 menghasilkan earning per share yang sangat bagus, 275. Namun, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, perusahaan menghasilkan earning per share yang menurun, apalagi pada tahun 2019, mereka menghasilkan minus 193 dari earning per share, ini artinya perusahaan merugi. Kemudian tahun 2022 kemarin juga minus 230%, artinya perusahaannya rugi lebih banyak lagi. Namun di kuartal 1 tahun 2023, kerugiannya agak naik sedikit meskipun tetap rugi juga. Kemudian masuk ke net profit-nya. Net profit dari INRU itu sendiri tahun 2017 yang tadi sangat-sangat tinggi, selama beberapa tahun terakhir menurun terus. Sampai akhirnya pada tahun 2019 dan 2022 yang telah kita bahas sebelumnya, menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Dapat terlihat di sini kerugiannya. Kemudian ROE atau Return on Equity dari INRU sendiri selama dari tahun 2018 ke sini
2017 mereka menghasilkan pendapatan yang bagus. 2018 ke sini selama 5 tahun terakhir mereka mendapatkan penghasilan minus atau merugi. Dapat terlihat di tahun terakhir yakni 2022 mereka merugi sebesar 4,38% dari equity-nya mereka sendiri. Dari teknikalnya pun sendiri kita dapat lihat di sini banyak sekali gap-gap yang harus ditembus atau harus dilunasi oleh teknikal Inro ini sendiri. Saham harga sahamnya juga ada kemungkinan besar dimainkan karena meskipun perusahaan menghasilkan kerugian, tidak menghasilkan keuntungan, harga sahamnya sendiri sangat tinggi sebesar Rp815 pada saat video ini dibuat. Sedangkan PT Suparma tadi yang selalu mencetak keuntungan, kemudian menandakan perusahaan yang sangat baik, harga sahamnya sendiri masih di harga 400 sekian. Harga terakhir 460. Ini sudah 2 kali lipatnya. Dengan yang satu merugi, yang satu untung, tapi malah lebih mahal yang merugi. Berarti ada apa di situ? Di teknikalnya sendiri banyak sekali gap-gap. Contohnya di sini ada gap yang sangat besar yang nantinya harus dilunasi lagi ke depannya. Di MA10 sama MA20 banyak sekali gap-gap yang harus dilunasi ke depannya. Kemudian kita masuk ke news dari industri pulp and paper sendiri. Industri pulp and paper ini mempunyai news yang sangat bagus karena berpotensi sangat menjanjikan sesuai dari artikel yang disadur dari berita kontan. Kementerian Perindustrian mengembangkan industri pulp and paper agar lebih produktif dan inovatif. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan saat ini kapasitas terpasang industri pulp nasional sebesar 12,13 juta ton per tahun, sehingga menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 dunia. Ini sudah peluang yang sangat-sangat baik karena sebagai 8 besar pemain pulp and paper di dunia. Kemudian ada news tentang penjualan emiten kertas Suparma tumbuh sebesar 26,1%. Direktur Suparma Hendro Luhur mengatakan capaian penjualan bersih sepanjang 4 bulan pertama mengalami pertumbuhan 26% dibandingkan periode yang sama selama 2021. Artinya perusahaan mendapatkan pertumbuhan yang cukup bagus 26% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya. Ini news yang sangat-sangat bagus. Kemudian setelah melakukan analisa-analisa sebelumnya, di mana yang pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa PT Suparma itu merupakan perusahaan yang sangat sehat, perusahaan yang baik, menghasilkan keuntungan, maka dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya menjatuhkan investasi untuk membeli saham dari PT Suparma itu sendiri. Pada saat saya membeli harga saham PT Suparma ini, harganya di harga sebesar Rp436. Namun setelah sesuai dengan analisis teknikal yang tadi kita sebutkan tadi sebelumnya dan analisis fundamentalnya, harga sahamnya telah naik sebesar 400 ke harga Rp460 per sahamnya. Ini artinya saya sudah mendapatkan keuntungan pada saat video ini dibuat dengan membeli saham PT Suparma tadi. Karena saya yakin dengan analisis fundamental tadi yang sangat bagus, kemudian analisis teknikal yang sedang menunjukkan posisi uptrend, maka saya akhirnya masuk di harga 436 PT Suparma ini tadi, sesuai dari support dia pada analisis teknikal tadi. Kemudian mengapa saya melakukan perbandingan dari PT Suparma dan PT Inru di sektor yang serupa, menunjukkan bahwa saya tidak akan membeli perusahaan PT Inru ini sesuai dengan analisis fundamental yang telah tadi kita paparkan, di mana perusahaan menghasilkan kerugian, kemudian analisis teknikal yang banyak sekali gap yang ada di situ, dengan harga yang sudah sangat mahal dibandingkan dengan PT Suparma yang sangat baik ini, maka akhirnya saya memutuskan untuk manajemen portfolio ini dengan tidak membeli saham Inru, karena saya tidak yakin perusahaan akan bertumbuh dalam waktu dekat ini. Saya lebih yakin bahwa PT Suparma yang akan lebih tumbuh di sektor pulp and paper ini
selama 5-10 tahun ke depan. Ya, cukup sekian analisis dari fundamental dan teknikal dari PT Suparma dan PT Toba Pop Energi tadi yang telah saya paparkan. Semoga analisis yang telah saya jabarkan tadi eh, memberikan hal yang positif bagi teman-teman yang melihat atau menonton video ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk Ibu dosen dengan seluruh bimbingan selama ini yang telah kami semua dapatkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.